Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tila Yuni, sekolah asal dari SMK Negeri 3 Banjar. Di sini saya akan menjelaskan tentang CMD atau Command Prompt. Apa itu CMD? Pengertiannya, CMD atau Command Prompt adalah suatu perintah DOS berbasis teks pada sistem operasi Windows. Oke, nah SQL ini juga terbagi menjadi dua, yaitu DDL dan DML. Di sini kita akan bahas terlebih dahulu DDL. DDL atau Data Definition Language, yaitu sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Berarti DDL itu untuk mendefinisikan data di database. Nah, di dalam DDL juga terdapat cabang-cabangnya juga, ada create, drop, alter, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tiga, yaitu create, drop, dan alter. Pertama, create. Create yaitu digunakan untuk membuat database dan tabel. Nah, di sini tuh ada contoh-contohnya, yaitu create database, nama tabelnya ingin apa. Lalu sini juga ada untuk membuat tabelnya. Yang kedua yaitu drop. Drop yaitu digunakan untuk menghapus tabel dan database. Kita bisa menghapus tabel atau database, contohnya itu kayak drop table, nama tabelnya apa, terus drop database, nama databasenya apa. Yang ketiga, alter. Alter yaitu digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik menambah field dan menghapus field. Contohnya itu kalau ingin menambahkan itu yaitu menggunakan alter tabelnya itu menggunakan add. Lalu kalau ingin menghapus yaitu tinggal menambahkan drop. Selanjutnya di DML. Apa sih itu DML? DML atau Data Manipulation Language. DML adalah kumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk memanipulasi data di dalam tabel di database. Berarti DML itu untuk memanipulasi data, yaitu kayak isi tabelnya gitu. Nah, di DML ada beberapa cabangnya seperti insert, update, delete, dan select. Yang pertama yaitu insert. Insert digunakan untuk menambahkan data pada tabel. Nah, perintahnya itu seperti ini. Lalu, yang kedua itu kita menggunakan update. Update digunakan untuk mengubah data yang telah ada di dalam tabel. Nah, kalau update itu tuh menggunakan set. Nih seperti ini, update jurusan, set nama underscore jurusan sama dengan kita ingin mengubahnya jadi apa, lalu where kita menggunakan primary key saja seperti itu. Terus lanjut yang ketiga, delete. Delete digunakan untuk menghapus data yang ada dalam tabel. Contohnya tuh seperti ini. Delete from jurusan where kode sama dengan 1. Berarti kita ingin menghapus data yang mana, tapi from-nya itu berarti dari tabel yang mana, terus data yang mana, berarti menggunakan kode 1. Seperti itu. Yang keempat, select. Perintah select digunakan untuk menampilkan seluruh atau beberapa data dari suatu tabel yang juga dapat dihubungkan dengan tabel lainnya. Perintahnya itu kayak seperti menampilkan data, menampilkan beberapa data yang diinginkan, mengurutkan data dari yang terbesar atau terkecil yang sering disebut order by,
group by menampilkan data sesuai dengan data yang dipanggil. Inner join menemukan persimbangan antara dua buah tabel. Nah, di sini juga tertera ada sintak-sintaknya. Kalian bisa lihat. Oke. Selanjutnya saya akan mempraktekannya di dalam CMD. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana penerapan dari DDL dan DML. Pertama, sebelum kita ke command prompt, kita hubungkan dulu, nyalakan dulu sumnya, yaitu Apache dan MySQL. Lalu kita tinggal masuk ke ini. Untuk menghubungkan CMD dengan PHP yaitu menggunakan cd garis miring ini tuh untuk menghubungkan CMD dengan database PHP-MyAdmin. Pertama-tama kita membuat database dulu. Create database, misal SMK. Jika di sininya muncul query oke, berarti itu sudah benar. Kita buktikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tertera SMK. Lalu kita membuat create tabel. Berarti sintaknya itu kita hubungkan dulu dengan database-nya. Use SMK titik koma. Nah, database change berarti sudah tersambung dengan database SMK. Wow, pantes lah. Belum yuk. Nah, ini tuh untuk membuat create tabel, yaitu tabel jurusan dalam kurung. Di sini tuh kita ingin di siapa saja. Terus jangan lupa juga tipe datanya dan tentukan primary key-nya. Untuk membuktikannya, kita tinggal DESC. Maaf. Kita DESC jurusan. Nah, fungsi dari DESC itu tuh untuk menampilkan struktur dari tabel. Ada nomor, nama, dan jurusan. Lalu kita lanjut, yaitu kan kita sudah membuat tabelnya. Kita tinggal isi tabel, yaitu menggunakan insert. Contohnya seperti ini. Ini itu sintak untuk menambahkan
data, yaitu insert into jurusan dalam kurung struktur ininya, tabelnya, terus kita tinggal isi pengennya apa. Kalau sudah tanda query oke, berarti data sudah masuk. Kita bisa buktikan dengan select bintang from. Nah, seperti ini. Nomor 1 namanya Tri dan jurusannya RPL. Kita buat lagi ininya. Kita buat insert. Kita buktikan lagi. Nah, di sini sudah tertera ada 2 data. Setelah kita membuat data, misalnya kita ingin menambah kolom nih, berarti kita tinggal menggunakan alter. Contohnya seperti ini. Nah, ini alter tabel jurusan ADD apa yang kita ingin tambahkan di sekolahnya, di jurusan, terus pasti nanti akan muncul sekolah di dekat jurusan. Lalu kita tinggal membuktikannya. Nah, di sini sekolah akan munculkan. Tadinya kan nggak ada, sekarang jadi ada. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan data di sekolah? Kan kalau yang lain mah udah, tapi kalau sekolah kan belum karena baru dibikin. Kita bisa menggunakan update. Kita buktikan ya. Nah, yang tadinya di sini di sekolahnya nggak ada, menjadi ada nih. SMK Negeri 3 Banjar. Lalu kalau kita ingin menampilkan cuma misalnya Catri RPL SMK 3 Banjar, kita bisa menggunakan select. Kita hanya ingin menampilkan yang Tri saja, berarti saya bintang from limit 1 di koma. Oh, maaf, kita tabelnya jurusan. Nah, ini tuh hanya akan menampilkan select bintang from limit 1, berarti hanya menampilkan satu data saja. Seperti itu. Lalu kita lanjut, yaitu kan kita sudah membuat tabelnya, kita tinggal isi tabel, yaitu menggunakan insert. Contohnya seperti ini. Nah, ini itu sintak untuk menambahkan data, yaitu insert into jurusan dalam kurung struktur ininya,
tabelnya, terus kita tinggal isi pengennya apa. Kalau sudah tanda query oke, berarti data sudah masuk. Kita bisa buktikan dengan select bintang from. Nah, seperti ini. Nomor 1 namanya Tri dan jurusannya RPL. Kita buat lagi ininya. Kita buat insert. Kita buktikan lagi. Nah, di sini sudah tertera ada 2 data. Setelah kita membuat data, misalnya kita ingin menambah kolom nih, berarti kita tinggal menggunakan alter. Contohnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Alter tabel jurusan ADD apa yang kita ingin tambahkan di sekolahnya, di jurusan, terus pasti nanti akan muncul sekolah di dekat jurusan. Lalu kita tinggal membuktikannya. Nah, di sini sekolah akan munculkan. Tadinya kan nggak ada, sekarang jadi ada. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan data di sekolah? Kan kayak yang lain mah udah, tapi kalau sekolah kan belum karena baru dibikin. Kita bisa menggunakan update. Buktikan ya. Nah, yang tadinya di sini di sekolahnya nggak ada, menjadi ada nih. SMK Negeri 3 Banjar. Lalu kalau kita ingin menampilkan cuma misalnya Catri RPL SMK 3 Banjar, kita bisa menggunakan select. Kita hanya ingin menampilkan yang Tri saja, berarti saya bintang from limit 1 titik koma. Oh, maaf, kita tabelnya jurusan. Nah, ini tuh hanya akan menampilkan select bintang from limit 1, berarti hanya menampilkan satu data saja. Seperti itu. Selanjutnya, misalnya kalau kita ingin misalnya menampilkan data tapi dari yang terbesar dan terkecil atau terkecil dan terbesar, kita bisa menggunakan order by. Contohnya ya, nah, seperti ini nih. ASC itu kan SKN, berarti itu tuh mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kan kita mengurutkannya dengan nama, berarti IIM dulu kan, baru Tri, karena kan I sama T itu lebih dulu I. Lalu kita sudah bisa mengubah dengan DESC atau descending. Nah, berarti yang akan muncul tuh
terlebih dahulu baru IM, karena dari yang terbesar dulu baru yang terkecil, seperti itu. Terus kita juga misalnya ingin menggunakan group by ya, kita menggunakan group by berarti seperti ini. Jadi seperti ini. Kalau group by itu berarti kita ingin menampilkannya apa saja. Misalnya saya ingin menampilkannya nama sama jurusan. Nah, berarti ini akan muncul di tampilannya itu nama dan jurusan. Di sini saya akan jelaskan tentang inner joy. Kita akan mencoba contoh-contoh itu seperti ini ya. Nah, jadi hasilnya tuh seperti ini ya. Kita kan ini itu jurusannya tuh nama sama jurusan nih. Ini dari tabel jurusan, nama sama jurusan. Lalu kalau dari tabel siswa itu nama sama kelas. Jadi seperti itu. Ini tuh menggunakan dua tabel ya. Oke, terus kalau misalnya kita ingin menghapus data, kita bisa menggunakan delete. Drop database SMK. Nah, berarti di database itu sudah tidak ada. Nah, jadi seperti itu ya. Kita tinggal mencari database. Nah, sudah tidak ada SMK. Jadi seperti itu. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum.